Lebih dari senang, kamu perlu tenang. Karena kesenangan sifatnya sementara. Orang yang senang, keadaan yang sangat terlalu, itu akan berubah dalam waktu sebaliknya, dalam waktu cepat ataupun lambat. Itu teori kehidupan, udah pasti itu. Makanya sama apa-apaan jangan terlalu. Terlalu cinta, nanti lama-lama jadi benci. Terlalu senang, nanti lama-lama jadi sedih. Ibu-ibu perhatikan anak kecil dah, anak bayi itu, anak kecil, balita. Kalau habis ketawa yang sampai ketawa banget gitu, biasanya habis itu nangis. Betul nggak? Karena memang demikian keadaannya dunia tuh kayak gitu tuh. Rasa yang terlalu akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Senang tuh itu sementara. Gak ada orang yang hidupnya dicipta senang terus. Karenanya bukan itu yang kita mau cari. Akan tetapi yang kita mau cari adalah keadaan yang konstan, keadaan yang terus menerus, keadaan yang stabil. Dan kestabilan itu ada ketika seseorang memiliki ketenangan. Senang ataupun tenang, dua-duanya sama-sama tempatnya ada dalam hati manusia. Jadi kalau yang kamu cari adalah ketenangan, ini adalah sesuatu hal yang dicari juga bahkan oleh para nabi-nabinya Allah SWT. Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang udah mati. Kalau Allah bertanya, awalam tu'min, Ibrahim, kamu memangnya gak beriman? Gak percaya bahwa saya ini yang menghidupkan dan mematikan, kok minta diperlihatkan? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim, tentu ya Allah, saya percaya, saya beriman kepadamu seutuhnya. Akan tetapi jika aku meminta diperlihatkan bagaimana Engkau menghidupkan yang mati, liyatma'inna qalbi, semata-mata adalah untuk agar hatiku menjadi tenang. Jadi yang diminta adalah ketenangan hati. Sehingga sekalian yang saya muliakan, orang yang hatinya tenang bersama dengan segala macam hiruk pikuk kehidupan, dia akan selalu tenang. Orang yang hatinya tenang dalam keadaan apapun, mereka akan selalu tenang. Saya sudah banyak berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu, hatinya tenang terus-terusan. Ada tuh yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi. Wanita di dalam bis, tabrakan, luka-luka, cucuran darah. Akan tetapi ketenangan hatinya membuat dia bahkan dalam keadaan semacam itu tidak berucap kecuali kalimat-kalimat yang baik-baik. Rabbuna Karim, dia bilang, Tuhan kita maha baik ya, alhamdulillah, makasih ya Allah. Jadi masalahnya tuh bukan seberapa susah Allah bikin, seberapa Allah bikin susah dalam hidupmu, bukan. Masalahnya itu bukan seberapa banyak Allah kasih rezeki sama kamu, bukan. Masalahnya tuh bukan seberapa cepat doamu diijabah, bukan. Masalahnya tuh bahkan bukan seberapa sehat badanmu, seberapa dicinta dirimu, bukan. Akan tetapi masalahnya tergantung pada hatimu, seberapa tenang menghadapi semuanya. Jadi teman-teman sekalian, nih hati urusannya, nih hati, urusannya hati yang tenang.
Dia akan ngerti harus berbuat apa dalam segala keadaan, harus berpikir apa dalam segala keadaan. Maka siapapun darimu yang mencari ketenangan hati, dengarkan saya. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang saya tahu dapat membuat hati jadi jauh lebih tenang. Gak gampang gelisah, gak gampang susah, gak gampang gerasa gerusu, gak gampang galau, gak gampang gundah. Hatinya tenang aja. Saya kasih tahu, siapapun darimu yang menginginkan ketenangan hati, inilah apa yang akan saya sampaikan padamu. Nomor 1, siapa yang kepengen hatinya tenang, 1, ingat terus bahwa alam semesta ini ada yang kontrol, ada yang nyetir. Mesti ingat bahwa alam semesta ini ada supirnya. Supirnya mengatakan fa'alun lima yuri. Aku akan melaksanakan apapun aja yang aku inginkan. Pengendali kehidupan, supir kehidupan, sutradara kehidupan, yang mengatur kehidupan ini, saudara sekalian, dia mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusanku apabila menghendaki segala sesuatu, aku hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tidak ada yang terjadi padamu di luar kendalinya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apapun terjadi pada dirimu di luar kendali Allah. Sekali lagi saya ulangi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sakit, sehat, miskin, kaya, dipuja, dihina, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudaraku sekalian, semuanya sudah dalam tangan takdir, sudah dalam catatan takdir. Itu sebabnya baginda kita Nabi besar Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, liyakil hammuk magudir yakun. Kata Nabi Muhammad, liyakil hammuk magudir yakun. Pasti akan sedikit susahmu, niscaya akan sedikit susahmu ketika kamu berpikir bahwa magudir yakun, apapun yang ditetapkan Allah pastilah akan terjadi.